Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, kembali lagi bersama kami dalam ibadah online Gereja Betel Indonesia Rayon 18. Kami mau menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Selamat datang di keluarga besar GBI Rayon 18. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara terberkati melalui ibadah online hari ini dan dapat kembali bergabung bersama kami pada ibadah minggu depan. Puji Tuhan, kami juga ingin memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang memerlukan dukungan doa ataupun pelayanan jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat langsung menghubungi nomor hotline service GBI Rayon 18 yang tersedia pada layar. Kami juga ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk turut memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan dengan scan QR Code yang tersedia ataupun dengan mentransfer pada nomor rekening yang tersedia pada layar. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk kami bisa sama-sama memuji dan memuliakan Kau melalui ibadah online hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sekarang ingin berdoa untuk setiap persembahan yang sudah ditabur ya Tuhan, bila persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami siap ya Tuhan memulai ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya.
banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah third wave movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah fourth wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan
pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama meninggikan namanya. Haleluya. Kasih setiamu selalu kami rasakan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, sebumbu. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, sebumbu hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru Tuhan setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, katakan kasih-Nya hidupku. Oh, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kami akan memuji Engkau Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kami akan bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Haleluya, mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku, aku
Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Bersama-sama nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari angkat tanganmu, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sungguh kami menyatakan Engkau hebat dalam hidup kami, Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami yang menyembah di hadapan-Mu. Karena kami cinta Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terlalu banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami datang di hadapan membawa korban ucapan syukur kami yang terbaik, Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Kami tetap setia Tuhan, ku tetap setia. Walau taufan datang, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia, tetap setia untuk selama-lamanya. Yang mau tetap cinta dan tetap setia, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, katakan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta,
tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau taufan datang, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri, Tuhan telah beri. takkan mungkin ku balas dari Apa yang kami miliki apa Tuhan, yang ku miliki. kami persembahkan seluruh hidup kami. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap, terlalu banyak Tuhan. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami, biar kami tetap cinta dan tetap setia. Tetap cinta Dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar jemaat yang di rumah saja katakan, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan sekali lagi biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan tetap setia
Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap cinta dan tetap setia sepanjang hidup kami Tuhan. Selagi kami masih ada, selagi kami masih hidup Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Engkau yang menanti-nantikan Tuhan, engkau yang rindu dilawat dan dijamah Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di rumah-rumah Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami mau membawa jemaat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membela jemaat-Mu Tuhan. Segala pergumulan mereka, segala sakit penyakit mereka Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Allah. Ya Allah. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas. benar Tuhan, Segala dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. segenap Selain kami mempersembahkan hidup kami yang terbaik, yang terbaik Tuhan. Oh, katakan dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Yang jemaat yang di rumah katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur selamanya. Selamanya. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. oh, segenap hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera bagi saudara sekalian yang ada di GBI Rayon 18. Terima kasih undangannya dan hari ini kita dengar firman Tuhan bersama.
tema yang diberikan adalah tangguh dan beriman. Jadi hari ini kita mau bicara mengenai orang yang percaya yang tangguh, orang yang percaya yang beriman. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu bersama. Terima kasih kesempatan duduk di kaki Tuhan mendengar firman. Terima kasih bahwa hari ini kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah atas kami di bumi sama seperti di surga. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau berhembus atas kami, melawat dan menjamah kami. Dan jadikan kami semua murid Kristus. Dan Tuhan bangkitkan hari ini. Bangkitkan kami untuk melangkah dari momen ini. Dan menjadi pribadi-pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Untuk menjadi garam dan terang. Untuk menjadi duta kerajaan surga. Untuk menjadi orang keutus pada generasi kami yang hidup berkemenangan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Hari ini kita buka firman Tuhan kepada kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, hal-hal yang baru sudah datang. Bicara mengenai tangguh dan beriman, itu bicara mengenai who are you in Christ Jesus? Siapakah saudara di dalam Kristus? Apakah saudara memiliki identitas yang benar di dalam Kristus? Apakah saudara mengerti who you are di dalam Yesus? Kenapa saya bertanya seperti itu adalah karena kalau orang mengerti siapakah dia di dalam Kristus, dia pasti dengan sendirinya dia akan menjadi orang yang tangguh. Dia akan menjadi orang yang percaya mujizat terjadi. Dia akan menjadi orang yang expect a miracle, mengharapkan mujizat terjadi, mengharapkan campur tangan Tuhan, mengharapkan laut dibelah dan pintu dibukakan dan jalan muncul di padang gurun dan air muncul dari batu di tengah-tengah kekeringan. Dia akan menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kebesaran dalam hidupnya. Kenapa? Karena identitas kita di dalam Kristus itu adalah akar kita. Itu adalah yang membuat kita itu tidak bergoyah. Itu yang membuat kita menjadi tangguh. Itu yang membuat kita juga menghasilkan buah dan menjadi produktif sebagai anak Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan, lihat, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia menjadi ciptaan yang baru, a whole new creation. Yang lama berlalu, lihatlah, yang baru datang, a whole new creation. Jadi saudara, kita identitas ini yang membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh sebagai satu saksi Tuhan ya dalam hidup kita, dan itu mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Misalnya bagaimana Anda habiskan waktu, bagaimana Anda memiliki hubungan dengan orang-orang lain, secepat apa Anda punya hubungan yang retak itu terjadi pemulihan ya. Kenapa? Because we know who we are. Kita tahu siapakah kita di dalam Yesus. Itu mempengaruhi segala sesuatu. Bagaimana kita expect masa depan kita. Bagaimana itu kita terhadap anak kita. Atau terhadap orang tua kita. Atau dalam pernikahan kita. Everything is touched. Segala sesuatu tersentuh dari core identity. Identitas Anda yang inti di dalam Kristus Yesus. Itu yang harus dikuatkan. Dan iblis selalu menyerang kita di situ. Anda perhatikan ya, iblis akan selalu berusaha untuk melemahkan kita di dalam identitas itu. Karena orang yang nggak yakin, orang yang nggak sure mengenai hal-hal yang hakikat, ya, yang membuat their Christ identity menjadi begitu kuat, wah, dia tidak bisa menjadi raksasa iman, nggak bisa. Dia akan menjadi kerdil. Dia akan menjadi orang yang always doubting,
always wondering, always selalu meragukan apakah dia akan melihat kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau kita benar-benar mengerti who we are, wow, kita nggak akan bergantung kepada logika kita. Kita nggak akan begitu mudah dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Kita tidak hidup dari konteks perasaan saja, penglihatan kita atau pendengaran kita. Tetapi kita akan hidup dari iman. Kita akan hidup dari firman Tuhan. Kita nggak akan terlalu bergantung kepada ide manusia, cara manusia, tetapi kita akan lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Kita tidak mudah untuk hidup dalam penghakiman, hidup dalam ketakutan. No. Kita akan melihat firman Tuhan menjadi North Star kita, yang menjadi bintang utara, yang menjadi kiblat kita, menjadi tujuan kita. Kita akan selalu terarah kepada firman. Dan dari firman, kita akan mendapatkan kekuatan dan kita akan berjalan di dalamnya. Jadi ada 3 hal hari ini. Ada 3 hal yang kita akan belajar bersama. Ya, 3 pernyataan sederhana ya, mengenai identitas Anda di dalam Kristus yang menghasilkan orang yang tangguh dan beriman. Siap ya? Kita akan belajar 3 pernyataan sederhana. Yang pertama, you have been saved. Kamu sudah diselamatkan. Bisakah Anda katakan hari ini bersama dengan saya sudah diselamatkan. Coba kita katakan bersama, 3, 2, 1. Saya sudah diselamatkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yesus adalah juru selamat. Mari kita lihat Kitab Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan. Wow. Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut ukuran kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Yang besarnya adalah jauh lebih daripada Anda dan saya bisa mengerti. Karena walaupun waktu Anda masih berdosa, Yesus mati untuk Anda. Yesus mati untuk saya. Jadi kasih karunia-Nya itu sangat besar. Dan Dia adalah Tuhan roh adanya. Jadi batasan daging itu tidak ada, tidak bisa diattribute kepada Dia. Tetapi Dia melebihi itu semua. Kasih karunia Tuhan adalah ukuran yang sangat dahsyat dan sangat besar. Dan dikatakan menurut kekayaan kasih karunia, Dia menebus kita. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan sederhana, saudara, konsepnya. Konsepnya adalah bahwa Anda itu diciduk, Anda itu diculik, ya, dan Anda dipegang, Anda ditahan oleh kutuk dan dosa dan maut. Dan mereka menuntut tebusan. Dan yang bisa menebus hanya darah yang bisa menebus Anda. Dan itu adalah harga yang sangat mahal. Darah yang pure, darah yang kudus, darah yang kekal, yang bisa menebus dan tetap menebus Anda sepanjang masa. Darah yang mana itu? Anak Allah yang menjadi anak manusia. Anak manusia yang menjadi anak domba Allah. Kemudian disembelih di atas kayu salib. Dan darah itu waktu dicurahkan, itu menjadi darah penebusan. Menebus Anda dari lumpur dosa, dari kutuk dan maut, dan Dia beli balik Anda. Anda dibeli dengan harga yang mahal, dan Anda menjadi milik Kristus. You have been saved. Yesus adalah juru selamat. Bukan hanya penyelamat, juru selamat. He is the Redeemer. Dia adalah sang penebus. Dia datang tujuannya menebus Anda.
dari surga datang kepada bumi, masuk ke dalam bumi, dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus Anda. That's his whole goal. Itu adalah kenapa dia datang. Dia mau menjadi juru selamat. You have been saved. Saya tidak pernah habis heran. Begitu banyak sekali orang Kristen yang masih meragukan keselamatannya. Ragu. Jangan-jangan saya nggak selamat. Jangan-jangan saya tidak ditebus oleh Tuhan. Jangan-jangan saya bangkitkan murka Tuhan. Jangan-jangan Tuhan menolak saya. Jangan-jangan pada akhirnya aku nggak diterima juga. Sementara Yesus mengatakan kalau barang siapa yang percaya kepada dia. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jesus is the Savior and you have been saved. Kalau Anda percaya kepada dia, kalau Anda yang bertekuk lutut di debu, di bawah kaki salib itu, di mana Yesus bergantung, dia bergantung antara surga dan bumi, dia bergantung antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa, bumi yang tersambar kutuk dan dosa. Yesus bergantung di antara keduanya menjadi jembatan, dan Anda bertekuk lutut di situ. Anda mengaku percaya, Anda mendengar berita Injil, Anda mengatakan, I believe. Aku percaya Yesus adalah anak Allah. Romans 10, 9 and 10, yang mengatakan, Roma pasal 10, ayat 9 dan 10, bahwa kalau kamu mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah anak Allah, maka kamu akan diselamatkan. This is the salvation God prepared for you. You have been saved. Sama-sama katakan, I have been saved. Saya sudah diselamatkan. Ini adalah pernyataan yang pertama yang membuat Anda menjadi kuat dan tangguh dan pede dan yakin. Saudara, orang Kristen itu pede, itu bukan sombong, saudara. Gue pasti masuk surga. Itu bukan kesombongan. Itu adalah firman. Firman Tuhan mengatakan, waktu kamu bertekuk lutut itu, di debu kaki salib itu, di mana tetesan darah itu jatuh di atas Anda. Anda menangis di situ, menyadari keadaan Anda. Orang berdosa, benar-benar berdosa. Mengakui keadaanmu, mengakui dosa, saudara. Dan kemudian menaruh percaya kepada dia. Terjadi transaksi antara surga dan bumi. Dan Anda diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Yang kedua, you have been made righteous. Kamu sudah dibenarkan. Mau menjadi orang Kristen yang tangguh, yang beriman, mau percaya bahwa mujizat terjadi, ini penting sekali, saudara. Bahwa Anda sudah dibenarkan. Bukan karena Anda hebat. Bukan karena sekarang Anda punya metode untuk hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu penting. Perjuangan kita untuk hidup menyenangkan hati Bapa penting, sangat penting. Itu adalah ekspresi iman kita. Itu adalah cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi saudara, kebenaran, pembenaran, you have been made righteous. Anda sudah dibenarkan. Itu bukan dari semuanya itu, tetapi dari karya Kristus. Kebenaran Yesus diappropriate, diambil, dan itu yang menjadi kebenaran saudara. What Jesus had, He gave to you. Apa yang ada pada Yesus diberikan kepada saudara waktu saudara diselamatkan. Bayangkan dia taruh jubah kebenaran di bahu saudara. Kalau dia tidak menaruh kebenarannya, jubah kebenaran dia, kekudusan dia, di bahu saudara, membungkus Anda di dalam kebenaran dia. Tidak mungkin Anda bisa terobos tembok api kekudusan Allah. Di mana dia yang maha kudus, dia tinggal dalam kadosnya, dia tinggal dalam kekudusannya. Dan tidak ada yang bisa mendekat kepada dia. Siapa yang bisa berada dalam hadiratnya?
Sementara dia Maha Kudus. Dan firman Tuhan katakan, dia adalah api yang menghanguskan. Bayangkan ada tembok api yang mengelilingi dia. Siapa yang bisa terobos tembok api itu? Siapa yang bisa datang di hadapan dia? Siapa yang apalagi naik ke pangkuannya, duduk di pangkuannya, taruh kepalamu di dadanya, mendengar detak jantung. It's impossible. Kecuali Anda dibungkus dalam kekudusan dan kebenaran yang berasal daripada Tuhan, bukan daripada kebaikanmu. Di sini firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Supaya apa? Kita dibenarkan Allah di dalam dia. For our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Saya mau tanya kepada Anda hari ini, siapakah yang mendengar saya hari ini begitu kudus? Siapakah saya yang mendengar saya hari ini yang hidup tanpa dosa? Yang adalah manusia yang sudah tidak ada dosanya. Sementara Anda tinggal di dalam tubuh yang berdosa. Saya mau katakan kepada Anda, it's impossible. Selama kita ada di dunia ini, kita adalah manusia masih rentan. Yang pasti ada salah, yang pasti ada dosa. Kita butuh kebenaran daripada dia. Kita butuh dia, kebenaran yang ada pada Yesus, membungkus kita. Dan itu yang membuat kita benar di hadapan Bapa. Waktu kita ada di situ, dia melihat, waktu dia melihat Anda, dia lihat bungkusan itu. Dan dia bilang, anakku. Wow, this is so powerful. Yang ketiga, ini pernyataan yang ketiga, yang akan meneguhkan, yang menjadi landasan daripada identitas Anda sejati di dalam Kristus. You have become His child. You have become His child. Kamu sudah menjadi anaknya. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Firman Tuhan katakan di Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Diberinya hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Wow! This is a phenomenal truth. Berarti nggak nyaris selamat. Nggak nyaris masuk, nggak masuk. Aduh nyaris, aduh tipis-tipis, tapi masuk. Nggak begitu. Anda menjadi anak Bapa di surga. Anda diangkat oleh dia dan Anda dijadikan anak. Yesus menjadi sulung antara banyak saudara dan Anda salah satu daripadanya. You have become his child. This is so powerful. Kalau kita menjadi anak Bapa di surga, berarti kita pewaris dong. Udah pasti kita pewaris. Dan kalau kita pewaris, berarti kita kan punya hak atas kerajaan Bapa kita. This is very powerful. Saudara harus mengerti, ini adalah filosofi kerajaan Allah. Ini adalah hukum kerajaan surga. Ini adalah karya Yesus yang menjadi tujuan kenapa dia datang dan menjadi modus sehingga melaluinya hidup Anda dan saya diubahkan. Dan saudara harus mengerti. Karena kalau tidak, saudara, iblis mengambil untung dari kita. Oh, dia datang dengan tudingan, dakwaan. Oh, Tuhan kecewa sama Anda. Oh, Tuhan udah gak terima kamu. Oh, kamu itu melakukan kesalahan. Tuhan itu geleng-geleng kepala. Dia udah garuk-garuk kepala. Udah, aduh, anak yang satu ini. Iblis datang dia dengan penuduhan, dengan dakwaan, tudingan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh segala keadaan. Kita menjadi orang yang begitu mudah ditipu oleh tudingan iblis.
Kita akhirnya menjadi orang kerdil kekristenan kita. Kita nggak mampu untuk percaya mujizat. Kita nggak pede lakukan sesuatu bagi Tuhan. Apalagi kita bernubuat. Apalagi kita berjalan di dalam karunia-karunia roh. Apalagi percaya mujizat. Apalagi saudara, kita bertekun dan bertahan. Badai menyerang, kita langsung ciarap semua. Karena kita pikir, waduh, saya itu bagaimana? Apakah Tuhan masih mengasihi aku? Apakah Tuhan masih ada di pihakku? Listen, your Christ identity, Anda sudah diselamatkan, Anda sudah dibenarkan, dan Anda sudah diangkat menjadi anak Papa di surga. I'm telling you, it's powerful. Kalau saya, papi saya masih ada, umur 93 tahun. Bulan Desember besok saya mau berkunjung ketemu dengan papi saya. Saya adalah anak bapak saya. Saya bukan anak tetangga. Papi saya itu mengasihi saya. Matanya tertuju pada saya. Dan saya anaknya. Dan saya akan selalu menjadi anak. Nggak ada keadaan di mana aku ketok pintu dia dan dia buka sedikit, dia melihat saya dan mengatakan, oh kamu bukan anak saya. Kamu pasti anak yang lain. Atau kamu anak iblis. No. Dia akan buka pintu dan dia akan welcome. Dan dia akan peluk saya. Saya bersyukur, saya umur 58 tahun, saya masih punya ayah. Tetapi saya mau katakan kepada Anda hari ini, siapapun saudara yang percaya kepada Kristus, menaruh berharapan kepada Yesus, mendengar berita Injil, dan Anda mengatakan yes kepada dia, Anda punya Bapa. Dan matanya tertuju kepadamu hari ini. Dan Anda punya hak sebagai pewaris kerajaan surga. Nah sekarang kita harus menghidupi kebenaran. Mungkin hari ini kebenaran firman Tuhan ini mudah-mudahan ini menjadi impartasi sehingga kebenaran ini seperti mendarat di hatimu dan mengusir kebohongan dan dusta. Rubah-rubah yang dikatakan kitab Amsal yang makan gandum. Itu diusir, itu dihalau oleh kebenaran firman Tuhan, bahtera kebenaran yang masuk ke dalam hidup kita dan menjadi firman yang hidup dan mengubahkan kita. Tapi kita mendengar, kita mengakui, kita mengiyakan tidak cukup. Kita mesti hidupi firman Tuhan. Makanya hari ini saya mau katakan kepada Anda bahwa Anda harus menghidupi itu. Anda harus belajar apa yang Tuhan katakan tentang Anda. You have to know it. Ya, saya tulis di situ. Bahwa you have to study truth. Kebenaran ini sesuatu yang Anda harus terima. Ini sesuatu yang harus bentuk Anda, mengubahkan Anda. Ini adalah sesuatu yang harus melanda dan Anda terima dan Anda makan. Ini adalah kebenaran dari Tuhan. Dan ini penting, saudara. Ini penting. Gak bisa Anda katakan, ya tapi begini Pak. Itu gak bisa. Gak bisa Anda katakan, iya tapi kalau Anda tahu keadaan saya, Anda pasti gak ngomong begitu. Kemarin saya sedang menasihati seseorang. Saya katakan gak begitu. Firman Tuhan jelas. Firman Tuhan katakan seperti A dan B dan C. Dan dikatakan kepada saya, tetapi Bapak tidak tahu keadaan saya. Kalau Bapak tahu apa yang suamiku katakan, kalau Bapak tahu apa yang dia lakukan, maka Bapak pasti tidak lagi itu menyampaikan firman itu. Bapak pasti setuju dengan saya. Karena itu sangat tidak adil. Jadi itu yang sering terjadi, saudara. Kita seperti keadaan kita menuntut dan itu menjadi kebenaran baru. Nah, kita harus kembali lagi. Kita harus tahu persis apa yang Tuhan katakan dan kita harus sepakat bahwa kita seperti Tuhan katakan. Dan kita sepakat dengan firman. Jangan sepakat dengan keadaanmu. Jangan sepakat dengan apa kata dokter dan apa kata orang, apa kata perasaan, apa kata logika, apa kata keadaan. Sepakat dengan firman. Anda akan mengalami firman. Dan kemudian kita harus perkatakan apa yang Tuhan katakan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat
yang ke-17. Firman Tuhan juga mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah dan siapa menggemakannya kemakan buahnya. Jadi kita harus perkatakan kebenaran. Perkatakan firman. Dan waktu kita katakan itu, maka kita akan mengalaminya. Amen. Anda sudah diselamatkan. Anda harus katakan. Aku sudah dibenarkan. Katakan itu. Aku sudah dijadikan anak Bapa di surga. Anda akan menjadi orang Kristen yang tangguh. Orang Kristen tidak mudah digoyahkan oleh ilah-ilah zaman ini. Oleh segala apa kata iblis. Dan Anda harus percaya, sudah menjadi anak Bapa di surga. Wow, identitas Anda dalam Kristus akan mendatangkan banyak sekali mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, ya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar siapakah kami di dalam Engkau dan betapa luar biasa kuasa bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak-Mu yang tangguh dan beriman di tengah-tengah badai dunia ini. Dan kami menjadi orang yang melaluinya, mujizat terjadi. Kerajaan-Mu datang atas kami. Kerajaan-Mu itu mendarat dalam hati dan batin kami. Dan kehendak-Mu nyata melalui kami. Di bumi sama seperti di surga. Terima kasih. Kami menjadi agen transformasi di generasi ini. Kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi keluarga kami dan komunitas kami. Dan kami mengucap syukur atasnya. Thank you Jesus for all the amazing things that you do, that you will do in the days to come. Kami mengucap syukur, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita dalam hadirat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari kita buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.